Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai hibridisasi somatik. Nah, anggota dari kelompok 3 ini yang pertama ada Mila Amalia, kemudian ada Cut Maulina Anissa Fitri, kemudian ada Yusdikri, Ahmad Wasil, dan Fevi Suryani. Nah, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Fevi Suryani. Kepada Fevi, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fevi Suryani. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang hibridisasi somatik. Fungsi protoplas atau disebut juga dengan hibridisasi somatik merupakan salah satu metode yang cukup penting dalam program pemulihan tanaman, yaitu berperan dalam meningkatkan keragaman genetik tanaman. Hibridisasi somatik merupakan proses penggabungan sel-sel somatik dari tanaman sejenis yang membawa informasi genetik berbeda dan dapat dilakukan dengan isolasi protoplas. Keuntungan hibridisasi somatik selain dapat mentransfer gen-gen yang belum teridentifikasi, juga dapat memodifikasi atau memperbaiki sifat-sifat yang diturunkan secara monogenik dan poligenik antar galur atau spesies. Keuntungan fusi protoplas yang lain adalah diperoleh kombinasi sifat baru yang merupakan kombinasi sitoplasma, karena sitoplasma pada perkawinan seksual hanya berasal dari tetua betina saja. Hibridisasi somatik tanaman melalui fusi protoplasma merupakan suatu metode yang cukup penting untuk memanipulasi ploidi tanaman, sehingga kita dapat mengkombinasikan dan menggabungkan sel-sel somatik dari kultivar, spesies, dan genus yang berbeda untuk menghasilkan kombinasi genetik yang baru. Baik, sekian, terima kasih. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman kita yang bernama Kak Cut Maulina. Kepada Kak Cut Maulina dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cut Maulina. Saya akan membahas mengenai teknik-teknik yang ada pada hibridisasi somatik. Yang pertama, terdapat isolasi protoplas. Nah, protoplas yang telah diisolasi ini adalah sel tanaman terbuka yang dikelilingi oleh membran plasma dan berpotensi mampu untuk meregenerasikan kembali dinding selnya dan mengalami pembelahan sel serta pertumbuhan deregenerasi tanaman dalam kultur in vitro. Sumber eksplan dalam isolasi dari protoplasma ini dapat berasal dari organ akar, daun, buah, umbi, nodel akar, endosperm dan kalus, dan serta kultur suspensi sel. Untuk tahapan selanjutnya yaitu adalah fusion dari protoplas spesies yang diinginkan. Nah, fusi protoplas ini dapat diperoleh baik secara spontan ataupun dengan teknik yang dapat menginduksi terjadinya fusi. Untuk fusi spontan adalah peleburan protoplasma secara spontan yang biasanya terjadi dikarenakan membran protoplas yang sangat tipis dan lunak sehingga mudah sobek atau pecah yang dapat mengakibatkan peleburannya protoplasma. Kemudian, untuk induksi fusi adalah bahan kimia yang digunakan sebagai fusagen berperan untuk menurunkan elektronegativitas dari protoplasma yang telah diisolasi dan menginduksi mereka untuk bergabung satu sama lain ataupun penggunaan arus listrik untuk membantu fusi. Selanjutnya adalah identifikasi dan seleksi sel somatik hibrid. Untuk identifikasi dan seleksi produk hasil fusi protoplas umumnya didasarkan pada pengamatan secara visual dari sel hibrida yang menunjukkan komplemen genetik untuk beberapa karakter pertumbuhan dan lain-lain. Selanjutnya, kultur sel-sel hibrida. Kultur protoplasma dilakukan untuk menginduksi terbentuknya dinding sel kembali dan meregenerasikan sel tersebut menjadi tanaman yang utuh. Nah, untuk tahapan yang terakhir itu adalah regenerasi tanaman hibrida. Sel-sel yang sudah sempurna, di mana dinding sel ini sudah terbentuk kembali, selanjutnya akan memasuki tahapan pembelahan sel yang diikuti dengan pembentukan kalus dan kultur sel. Di antara kalus yang terbentuk, terdapat kalus yang memiliki kemampuan morfogenesis melalui osmogenesis atau embriogenesis dan beregenerasi menjadi tanaman. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari kawan saya. Karakterisasi hibrida somatik. 1. Analisa isoenzim. Jika materi dari parental menghasilkan band yang berbeda pada gel setelah dilakukan pewarnaan untuk isoenzim tertentu. 2. Analisa DNA nukleus. Jika DNA parental diekstraksi lalu difragmentasi dengan menggunakan enzim reduksi
dan setelah itu dipisah dengan menggunakan gel, lalu ditransfer ke membran dan dilacak menggunakan fragmen DNA. 3. Aktivitas enzim. Jika dua mutan yang komplementer, misal dari jalur yang kehilangan nitrat reduktase yang digunakan ke jalur parenteral, tidak dapat hidup dengan menggunakan nitrat sebagai sumber nitrogen. 4. Morfologi. Hibridase somatik mungkin juga menunjukkan struktur, morfologi atau pigmen yang berbeda, yang boleh jadi merupakan kombinasi dari sifat yang terdapat pada parental. 5. Analisa kloroplast DNA. Kloroplast DNA diekstraksi dan difragmentasi, setelah itu dipisahkan dengan menggunakan gel elektroforesis. 6. Analisa DNA mitokondria. DNA mitokondria diekstrak dan dianalisa seperti biasanya, menunjukkan bahwa rekombinasi genom mitokondria telah terjadi pada hibrid. 7. Analisa sitologi. Jumlah dan susunan kromosom hibrida somatik seharusnya dapat ditentukan dengan menggunakan ujung akar yang dihancurkan. 8. Analisa karakter yang diharapkan. Kombinasi karakter agronomi yang berguna selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mila Amalia. Di sini saya akan menjelaskan tentang verifikasi tanaman hibridisasi somatik. Nah, setelah sel hibrida somatik diregenerasikan, tanaman hibrida harus diverifikasi melalui pengamatan terhadap kontribusi genetik dari kedua tanaman tertua. Beberapa cara nih yang dapat dilakukan untuk memverifikasi tanaman hibrida somatik adalah sebagai berikut, yaitu 1. Pengamatan morfologi. Nah, tanaman hasil hibrida somatik yang membawa karakter dari kedua tertua atau terkadang mereka itu memiliki karakter yang merupakan campuran dari kedua tertuanya. Nah, karakter-karakter tersebut nih bisa berupa ukuran daun, permukaan daun, pigmen, bentuk bunga, karakter serbuk sari, dan lain-lain. Misalnya, karakter intermediate, bentuk morfologi daun tanaman kentang, dan juga batang tanaman terong diamati dari hasil fusi protoplas dari kedua tanaman tersebut. Nah, bisa dilihat ya pada gambar yang tertera di sini. Pada gambar A dan E yaitu merupakan morfologi tanaman hibrida somatik dari terong ya, morfologi tertuanya. Nah, untuk morfologi tertua fusi tanaman kentang itu bisa dilihat pada yang nomor C dan D. C dan D ini merupakan fusi tertua tanaman kentang, dan morfologi tanaman hasil hibrida somatik yang memiliki daun seperti tanaman kentang, bisa dilihat ya daunnya itu seperti tanaman kentang dan berwarna ungu, dan untuk batangnya itu dia itu berwarna ungu dan berbulu. Nah, itu seperti tanaman terong. Nah, yaitu selanjutnya adalah analisis isoenzim. Nah, pola pita elektroforetik dari isoenzim telah banyak digunakan nih untuk memverifikasi tanaman hibrida somatik dapat menampilkan pita isozim dari enzim spesifik tertentu dari kedua tertua ataupun terkadang nih jenis pita yang baru. Nah, enzim yang sering banyak digunakan untuk analisis isoenzim pada tanaman hasil hibrida somatik itu seperti esterase, isoperoksidase, fosfatase, alkohol, dan dehidrogenase. Nah, seperti yang diamati dalam penelitian yang dilakukan oleh Wara et al. 1989, segregasi pola pita isozim dari tanaman hibrida somatik merupakan kombinasi dari pola pita isozim kedua tertua fusi dari beberapa jenis analisis isozim yang dilakukan. Nah, ini bisa dilihat ya pada pola A, yaitu isozim dari fosfoglukosa. Nah, yang untuk B itu adalah pola isoenzim dari esterase, dan C itu pola isoenzim dari isoktrat dehidrogenase. Nah,
Ya, selanjutnya yaitu adalah pengamatan kromosom. Nah, untuk menghitung jumlah kromosom adalah metode deteksi yang dianggap paling handal nih dan mudah untuk mengevaluasi apakah tanaman tersebut merupakan hasil hibrida somatik ataupun bukan ya. Secara sitologis, jumlah kromosom harus merupakan jumlah dari kedua tertua. Jika fusi protoplas terjadi pada kedua sel yang sama sehingga menghasilkan tanaman autotetraploid, maka jumlah kromosom yang dihasilkan oleh fusi kromosom hasil fusi adalah 2 kali lipat jumlah kromosom sel induk dengan ukuran somata yang jauh lebih besar. Nah, selain jumlahnya, ukuran dan struktur kromosom kedua tertua juga dicatat untuk verifikasi tanaman hibrida somatik. Nah, melalui perkembangan ilmu sitologi nih, yaitu perwarnaan kromosom berupa hibridisasi in situ, pengamatan kromosom untuk memverifikasi tanaman hasil hibrida somatik itu menjadi jauh lebih mudah loh. Ya, nah, hibridisasi in situ dapat digunakan untuk mengidentifikasi sekuen kromosom, segmen kromosom yang spesifik, ataupun seluruh set kromosom dalam gambaran mudah dilihat dan baik dari warna pendaraan yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu ada teknik molekuler. Nah, dengan berkembangnya teknik penandaan molekuler seperti AFLP, RAPD, ataupun mikrosatelit, identifikasi hibrida somatik itu menjadi jauh lebih mudah loh. Teknologi PCR dari genom tanaman dapat digunakan untuk identifikasi tanaman hasil hibrida. Pola restriksi yang spesifik dari kloroplas dan mitokondria DNA juga telah digunakan untuk mengkarakteristikan tanaman hibrida somatik. Nah, verifikasi tanaman hibrida somatik ditunjukkan oleh segrasi pola pita DNA dari kedua tertuanya. Bisa dilihat ya pada gambar yang tertera, yaitu terlihat hasil verifikasi dari tanaman regeneran, hasil fusi antara tertua tanaman Solanum tuberosum dan Solanum pinnatesectum. Regeneran hasil fusi yang merupakan tanaman hibrida somatik adalah tanaman yang memiliki pola pita DNA gabungan dari kedua tertua ya. Nah, yang dilihat itu pada nomor 1 sampai 10 dan 12 dan 13 yaitu memiliki pola pita DNA gabungan antara tertua ya. Jadi dia itu adalah hibrida somatik, sedangkan pada nomor 11 dan 14 bukanlah regeneran hasil fusi antara kedua tertua, antara tertua tuberosum ataupun tertua pinnatesectum, karena nih hanya memiliki pola pita satu saja yaitu pinnatesectum, baik berdasarkan marka RAPD maupun berdasarkan marka SSR dan aplikasi genom mitokondria. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Wasil, saya dari kelompok 3. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Kak Mila Amalia, yaitu tentang pengaplikasian hibridisasi somatik. Yang pertama adalah mengatasi inkompatibilitas genetik dalam persilangan konvensional. Di sini hasil penelitian yang dilakukan oleh Kao dan Chatterjee pada tahun 1988 juga menunjukkan keberhasilan fungsi intergenera antara tanaman Brassica jussea dan Diplotasis muralis yang tidak mungkin dilakukan melalui persilangan konvensional. Yang kemudian ada peningkatan keragaman genetik dalam produksi hibridasi intergenera yang secara genetik kekerabatannya cukup jauh dan tidak memungkinkan untuk dilakukan persilangan secara konvensional, sehingga dapat meningkatkan keragaman genetik tanaman. Kemudian adalah menghasilkan spesies tanaman baru melalui teknik fusi protoplas atau hibrida somatik tanaman B. Carinata B. jussea dan B. Napus dapat diproduksi dengan menggabungkan protoplas dari kedua tanaman tetua yang berbeda spesies. Kemudian yang terakhir ada ketahanan terhadap hama dan penyakit. Di sini hibridasi somatik menggunakan teknik fusi protoplas dapat
mengintroduksikan gen-gen yang menyediakan sifat ketahanan tanaman terhadap hama dan penyakit yang berasal dari spesies-spesies liar, baik itu dari tanaman luar ataupun tanaman spesies lainnya. Kemudian tanaman itu pun dapat tahan dengan sendirinya akibat adanya hibridasi somatik menggunakan teknik fusi protoplas tersebut. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan, ataupun jika ada kekurangan saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikian presentasi yang telah dipaparkan oleh kelompok kami. Untuk lebih dan kurang, kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.